Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Tentunya baik-baik ya nak. Oke, setelah kemarin kita sudah bicara tentang eh, kecepatan dan kelajuan, jarak dan perpindahan, maka hari ini kita akan masuk ke materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jadi ada dua hari ini yang akan kita bahas, yaitu gerak lurus beraturan GLB, kemudian gerak lurus berubah beraturan adalah GLBB. Oke, yang pertama kita akan berbicara tentang gerak lurus beraturan. Nah, seandainya kita tidak di posisi pandemi seperti ini, tentunya kita bisa melakukan aktivitas ini bersama-sama di sekolah. Namun, karena pandemi seperti ini, maka akan dibuatkan hasilnya. Tetapi langkah untuk melakukannya kira-kira seperti ini. Ada beberapa alat dan bahan yang harus kita persiapkan. Di sini ada mobil-mobilan, ada mistar, ada tiker timer, kemudian ada pita kertas. Nah, pita kertas inilah nanti yang akan terisi titik-titik yang dibantu oleh si tiker timer, gitu ya. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Langkah-langkahnya seperti ini. Tetapi sekali lagi Miss bilang, karena tidak mungkin kita lakukan, ini Miss lakukan seolah-olah kita sudah, pita tiker timer ini sudah kita isi. Sudah kita isi seperti ini sudah terisi titik-titik ini dengan seperti ini. Perhatikan gambar ini. Yuk, gerak lurus beraturan. Nah, ini adalah pitanya tadi. Kemudian dibantu dengan tiker timer dan karbon. Ternyata ini yang titik-titik ini adalah hasil dari mobil tadi yang sedang bergerak, mobil-mobilan yang bergerak tadi. Ya. Nah, yang mau Miss ceritakan adalah bagaimanakah kecepatannya dan bagaimanakah jaraknya ketika kalian menemukan titik-titik seperti ini. Apa maksud dari titik-titik ini, gitu ya? Oke, dari titik-titik ini kita akan bisa melihat grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Nah, seperti ini. Bagaimana grafik kecepatan terhadap waktunya bisa menghasilkan grafik seperti ini, konstan seperti ini, dari sini asalnya. Titik ini ke titik ini kita ambil, misalnya kita potong, ini kita potong, lalu kita tempelkan potong itu di sini, lalu potongan sini ke potongan ini juga kita potong, kita tempelkan di sini, potongan ini dan potongan ini pun kita tempel, potong di sini, dari ini dan ini pun dipotong, ditempel. Ternyata hasil potongan yang kita tempel tadi itu akan menghasilkan garis lurus seperti ini. Nah, garis lurus seperti ini. Maka grafik hubungan kecepatan terhadap waktunya ternyata bentuknya seperti ini, konstan, gitu ya. Lalu yang selanjutnya kita akan lihat grafik hubungan S terhadap waktunya. Caranya adalah titik pertama ke titik kedua kita menggunakan mistar, kita hitung misalnya 5 cm. Kemudian dari titik pertama lagi ke titik ketiga misalnya 10 cm. Kita menggunakan lagi penggarismu dari titik pertama ke titik keempat misalnya 20 cm. Data yang sudah kalian dapatkan itu lalu dimasukkan ke dalam grafik. Misal, detik pertama ternyata ini adalah 5 cm. Detik kedua ternyata adalah 10 cm. Detik ketiga ternyata adalah 15 cm. Detik keempat ternyata adalah 20 cm. Ternyata ketika setelah dibuat kita tarik garisnya, bentuk garisnya seperti ini. Maka grafik GLBV terhadap T bentuknya konstan seperti ini, tetapi S terhadap T bentuknya seperti ini. Paham ya nak? Jadi ketika kalian menemukan grafik S terhadap T yang bentuk seperti ini, pastilah dia dimiliki punyanya GLB. Ketika kalian lihat garis yang seperti ini, lurus seperti ini, hubungan V terhadap T, maka itu pasti punya GLB dan tidak mungkin dimiliki oleh yang lain. Oke, lanjut. Nah, seperti ini contoh. Miss buatkan contoh seperti ini. Lihat ada pelari seperti ini. Atlet bergerak dari waktu 0 ke waktu 2, ternyata jarak yang sudah ditempuhnya adalah 10 meter. Lalu dari waktu kedua ke waktu keempat, berarti kan 2 sekon juga ya nak. Ternyata dari 10 sudah berubah jadi 20, maka 10 meter juga tidak. Iya.
Nah, artinya apa? Dalam waktu yang sama, waktunya sama nggak? Sama-sama 2 detik. Jarak yang ditempuh juga sama. Sekarang misalnya, jaraknya sama-sama 10 meter enggak? Iya, itulah disebut dengan kecepatan. Karena dengan jarak yang sama menempuh waktu yang sama, ketika kita bagi namanya kecepatan. Kecepatannya juga sama. Maka dari grafik tadi kecepatannya konstan, selalu konstan. Coba kamu lihat ini. Nih, kan selalu konstan karena selalu seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya kecepatannya apa syaratnya? Kalau GLB, kecepatannya konstan. Karena kecepatannya konstan, maka dia tidak pernah cepat dan tidak pernah lambat. Seperti bumi, misalnya bumi itu mengelilingi matahari dengan datar. Ini misalnya, Nak. Maka dia tidak pernah cepat dan tidak pernah lambat, selalu sama. Maka tidak pernah memiliki percepatan. Gitu ya. Nah, rumusnya itu S sama dengan V kali T, atau V adalah S dibagi T, jarak dibagi waktu. Ketika jaraknya 10 meter, waktunya 2, maka 5. Ketika jaraknya 10 meter lagi, waktunya ini 2, menjadi 5 juga, maka kecepatannya sama. Catatan, jarak itu lambangnya adalah S, kecepatan itu V, dan waktu itu adalah T, gitu ya. Nah, berarti rumusnya apa? S sama dengan V kali T, atau V sama dengan S dibagi T. Ya, oke. Lanjut. Perhatikan soal ini. Berapakah panjang jarak yang ditempuh oleh sebuah benda yang bergerak selama 6 detik dengan kecepatan konstan? Ya. Tetap sebesar 10 meter per sekon. Ini kecepatan konstan ya, tetap sebesar 10 meter per sekon. Gimana kita jawabnya? Penyelesaiannya rumusnya tadi apa? Yang dikasih tahu kan kecepatannya 10 meter per sekon. Waktunya berapa? 6 detik. Maka ditanya apa? Jarak, ya kan? S, rumusnya tadi apa? S sama dengan V kali T. Kali boleh diganti dengan titik ya, nah. Maka S sama dengan 10 kali 6. Jadi berapakah jaraknya? 60 meter. Paham ya, Nak? Oke. Sekarang perhatikan selanjutnya kita akan berbicara tentang gerak lurus berubah beraturan. Disebut gerak lurus berubah beraturan karena memang dia berubah-ubah. Seandainya sekali lagi kita berada di sekolah, maka kita akan melakukan percobaan ini kembali seperti yang pertama tadi. Nah, ini sudah dilakukan percobaan. Percobaannya ini adalah titik-titik dari kertas stiker timer. Ini kertas stiker timer yang hitam, titik-titiknya ini adalah hasilnya, gitu ya. Nah, GLBB itu ada 2, ada dipercepat, ada diperlambat. Dipercepat itu contohnya gini, Nak. Coba kamu naik sepeda di turunan, makin cepat tidak? Iya, karena dia dipercepat. Coba naik sepeda di tanjakan, semakin cepat atau semakin lambat jalanmu? Semakin lambat, itu berarti diperlambat. Nah, itulah GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Sekarang dengan cara yang sama seperti tadi, kita lihat, Nak. Pertama coba kita lihat dari sini ya, Nak. Kalau dia panahnya dari sini, maka kita ambil titik-titiknya dari sini. Kalau titik ini ke titik ini kita potong, kita tempel di sini. Lalu dari titik ini ke titik ini kita potong, kita tempel kembali. Dari titik ini ke titik ini, dari titik ini kita potong, dari titik ini kita potong, dari titik ini kita potong. Terlihat tidak hasilnya semakin panjang? Panjang. Maka ketika ditanya bagaimanakah grafik hubungan kecepatan terhadap waktu, kita akan seperti ini, sret, ya kan? Nah, seperti itu namanya apa? GLBB dipercepat. Tetapi kalau ditanya hubungan S terhadap T-nya sama seperti tadi. Kita ambil dari potongan pertama ke potongan kedua, misalnya 2 cm, potongan pertama ke potongan ketiga ternyata 10 cm, pertama ke 4 misalnya 50 cm, begitu seterusnya. Ternyata ketika titik-titik ini dihubungkan, grafiknya seperti ini, agak melengkung, namanya grafik parabola. Jadi kalau lurus ini punya siapa? V terhadap T untuk GLBB dipercepat. Tetapi kalau agak melengkung ke atas ini adalah hubungan S terhadap T, jarak terhadap
waktu. Oke ya, lanjut. Sekarang kalau diperlambat. Nah, kalau diperlambat, kita lihat lagi panahnya dari sini. Artinya ini pertama kalinya ini. Nah, sekarang caranya sama. Bagaimanakah hubungan V terhadap T-nya? Kita lihat lagi. Kita ambil, lihat ini, nak. Potongan ini ke potongan ini kita potong. Lebar nggak hasilnya? Ini, segini nih. Terus kita potong lagi. Makin kecil nggak? Potong lagi makin kecil nggak? Potong lagi makin kecil nggak? Makin kecil. Sehingga dia seperti ini. Nah, grafik hubungan GLBB V terhadap T untuk GLBB diperlambat, dia turun seperti ini grafiknya. Paham ya, nak? Nah, begitu juga dengan S terhadap T. Kalau tadi parabolanya membuka ke atas, sekarang dia melengkung tapi dia membukanya ke bawah. Itulah jarak terhadap waktu untuk apa? Untuk GLBB diperlambat. Oke? Oke. Rumusnya, nah kalau ini pada GLBB agak banyak ya, nak. Ada dipercepat dan diperlambat. Tapi sebenarnya pada intinya mau dipercepat ataupun mau diperlambat sama saja rumusnya. Apa maksudnya? Ada 3 rumus ini yang wajib kalian hafal. Ada VT itu kecepatan akhir, sama dengan V0 itu kecepatan awal, A itu percepatan, T itu adalah waktu. Untuk mencari jarak, V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Mencari kecepatan juga, tetapi tidak ada waktunya, ini kan ada waktunya nih, pakai V0 kuadrat ditambah 2AS. Jadi mencari kecepatan sebenarnya bisa ini atau ini, tergantung dari soalnya dikasih tahu yang mana. Keterangannya ini tadi sudah habis bilang, VT itu kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A itu percepatan, kemudian T itu waktu, dan S itu adalah jarak. Nah, itu dipercepat. Kalau diperlambat sebenarnya sama saja. Kalau dipercepat ini plus, kalau diperlambat semuanya diganti min. Ini diganti min semua. Sama saja rumusnya. PT, P0, kalau ini plus, ini jadi min. Ini P0T ditambah setengah AT kuadrat, ini jadi P0T dikurang setengah AT kuadrat. Kalau tadinya P0 kuadrat ditambah 2AS, ini jadi P0 kuadrat dikurang 2AS. Jadi sama saja. Oke, nak? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya. Oke, lanjut kita akan masuk ke contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut. Oke, perhatikan ini. Ada grafik hubungan antara V terhadap T. V kecepatan terhadap waktu. Ingat ya, grafiknya dilihat V terhadap T. Ada grafik A seperti ini, grafik B seperti ini, grafik C seperti ini. Lihat, ini grafiknya naik, ini grafiknya lurus, ini grafiknya turun. Oke, kembalikan lagi yang ke tadi, bahwa kecepatan terhadap waktu kalau GLBB seperti apa, kalau GLBB dipercepat seperti apa, GLBB diperlambat seperti apa, dan GLB seperti apa ya. Akan ada banyak pertanyaan dari hanya soal seperti ini saja. Yang pertama adalah grafik manakah yang menunjukkan GLB. Nanti kita lihat lagi, yang mana yang GLB, yang A, yang B, atau yang C. Grafik manakah yang menunjukkan GLBB. Begitu juga ini kita akan cari. Lalu berapa kecepatan dan percepatan grafik B, berapa percepatan kecepatannya. Kemudian yang D, berapakah percepatan di A dan C. Kemudian yang E, berapakah jarak yang telah ditempuh dari grafik A ke grafik B ke grafik C. Jadi kalau misalnya ini adalah grafik mobil yang bergerak, bukan lintasan ya, grafik mobil yang sedang bergerak dari A ke B, kemudian B ke C, maka berapakah jarak yang sudah ditempuh oleh dia. Maka kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan menjawab A. Grafik manakah yang menunjukkan GLB? Yang mana yang GLB nak? Ingat, hubungan V terhadap T, kalau GLB grafiknya kan lurus. Nah, maka yang mempunyai kecepatan konstan kan yang B. Maka kalau ditanya grafik manakah yang menunjukkan GLB, jawabannya yang B. Oke. Lalu yang B, grafik manakah yang menunjukkan GLBB? GLBB itu kan ada 2, ada dipercepat, ada diperlambat. Maka ketika grafiknya naik seperti ini, lihat grafik A naik seperti ini, maka apa ini nak? Dia GLBB, tapi GLBB apa? Dipercepat. Lalu lihat grafik ini, dipercepat atau diperlambat? Diperlambat. Kenapa diperlambat? Karena dia tuh turun. Paham itu?
Oke, sekarang kita lihat yang C. Oke, yang C, berapakah kecepatan dan percepatan di grafik B? Lihat, di grafik B kalau ditanya kecepatannya tinggal kita lihat saja. Ini kan kecepatannya, nak. Nah, berapa kecepatannya? 40 meter per sekon. Lalu berapakah percepatannya? Tidak punya percepatan. Kenapa tidak punya percepatan? Karena lurus, konstan. Seperti Miss bilang lagi tadi, bumi mengelilingi matahari pernahkah cepat? Pernahkah lambat? Selalu satu hari itu 24 jam karena dia bergerak dengan kecepatan konstan atau kecepatan tetap. Bisa ya? Oke, yang selanjutnya. Oh, ini yang D-nya belum ya, nak ya? Ya, percepatan di A dan C. Nah, nanti kita bahas ya yang ini dulu. Jarak yang telah ditempuh dari grafik A, B, dan C. Oke, perhatikan grafik A. Kalau Miss buatkan grafik A, ini grafik A, nak. Ini grafik A ya. Ini grafik A. Lihat, ini kan grafik A. Kalau kamu pakai grafik A, pakai rumus GLBB, itu pasti kamu pusing. Kenapa? Karena ada rumus yang banyak. Tetapi kalau ada seperti ini, kamu cukup cari luasnya saja. Coba kamu perhatikan, ini luasnya ini segitiga bukan? Ya, karena luasnya segitiga seperti ini, pakai rumus luas segitiga. Tetapi ininya nggak boleh luas, S saja. Kan kita mencari jarak dengan rumus luas. Panjang kali lebar dibagi 2. Berapa panjangnya? Ketika ini kamu anggap sebagai panjang, berarti ini sebagai lebar. Miss menganggap ini panjangnya 40, lebarnya 4. Ini lebarnya 4, maka dibagi 2. Ketemunya berapa, nak? 80. 40 kali 4 kan 160. Dibagi 2 jadi berapa? 80 meter. Oh, ternyata lintasan ini, grafik ini sudah menempuh jarak sebanyak 80 meter. Oke, kemudian yang kedua, coba kamu perhatikan yang kedua. Gambarnya yang ini, ini gambar yang ini gambarnya ya. Lihat ini lurus nggak, nak? Ya, kalau lurus seperti ini coba lihat, ini persegi panjang bukan? Kalau dia persegi panjang berarti grafiknya rumusnya luas apa? Panjang kali lebar. Tapi hati-hati, panjang kali lebarnya tetap gunakan S-nya, bukan L tapi jarak S ya. Dan satu aja juga nggak boleh persegi karena kita mencari jarak dengan rumus luas. Panjang kali lebar. Kalau Miss menganggap ini tadi panjangnya kan sama dengan ini, 40. Lalu lebarnya berapa ini? Dari 4 ke 8. Berapa 4 ke 8? 4. Berarti 4 kali 40 berapa? 160 meter. Nyambung ya? Berarti kita sudah ketemu berapa? 80 sudah ketemu berapa? 160. Jadi sudah ketemu berapa dua-duanya? 240. Oke. Sekarang gambar yang C, turun ya. Nah, gambar turun seperti ini segitiga lagi tidak? Ya, kalau segitiga lagi kita pakai rumus apa? S sama dengan panjang kali lebar dibagi 2. Berapa panjangnya? Sama kayak tadi, panjangnya tetap 40. Lalu lebarnya berapa? Lebarnya dari 8 ke 10 berapa? 2. Tapi karena dia segitiga kita bagi 2. 40 dikali 2, 80. Dibagi 2, 40. Berarti kita sudah menemukan lintasan A jaraknya 80, lintasan B jaraknya 160, lintasan C jaraknya 40. Sehingga ketika kita jumlahkan 80 tambah 160 ditambah dengan 40, jawabannya adalah 280 meter. Oh, ternyata dari grafik tadi ketika benda bergerak dari A ke B ke C dengan lintasan yang berbeda, dengan cara yang dengan gerak yang berbeda, ada yang GLB ada yang GLBB, jarak tempuh yang sudah dilakukannya adalah 280 meter. Oke, paham ya? Nah, kalau sudah paham, silahkan kalian tulis terlebih dahulu. Nanti akan Miss jelaskan yang D tadi tertinggal, Miss akan jelaskan kembali nanti yang D, mencari percepatan. Oke, selamat mencatat. Mudah-mudahan kalian bisa. Jangan lupa setelah ini ada di Google Classroom. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.